Yesus Tuhanku. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi ini, tetapi terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman sabda Tuhan di pagi ini, di hari Jumat tanggal 12 April 2024, yaitu terambil dari kitab Nehemia pasal 9 ayat 31. Demikianlah bunyinya. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikianlah firman-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tentulah mudah bagi kita untuk mengasihi dan menyayangi jika orang yang kita kasihi dan sayangi menunjukkan yang sesuai dengan harapan kita dan juga keinginan kita. Tetapi ujian terbesar untuk melihat seberapa besar kasih dan sayang kepada sesama adalah saat kita menjumpai hal-hal yang menjengkelkan hati kita, hal-hal yang mengecewakan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Saat hal itu terjadi, apakah kita masih tetap dapat mengasihi dan menyayangi? Tetapi Alkitab menyaksikan bahwa Allah kita bukan saja Allah yang maha kuasa, bukan saja Allah yang maha kudus, bukan saja Allah yang maha adil, bukan saja Allah yang maha pengasih dan maha penyayang dan sebagainya. Tetapi Allah Tuhan kita adalah Allah maha pengampun. Itulah diri Allah yang sejatinya. Namun Maha pengampun yang dimaksud bukan berarti Allah membiarkan begitu saja dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah acuh kepada setiap manusia yang melanggar akan kita dan perintahnya. Tentu tidak. Tentu tidak. Sebab keadilan Allah menuntutnya tidak demikian. Karena setiap pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, setiap dosa yang dilakukan oleh manusia harus dihukum. Itulah Allah yang penuh dengan keadilan. Tidak terkecuali bagi umatnya, terlebih bangsa Israel. Namun satu hal yang juga pasti ialah bahwa Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan umatnya. Begitu Allah yang penuh dengan amarah akan perbuatan dari umatnya yang tidak semena-mena bagi setiap umat manusia. Tetapi begitu besar kasih Allah untuk mengampuni akan dosa dan kesalahan manusia jika mereka pribadi mengaku dosa dan berbalik serta bertobat kepada Allah.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian jugalah Nabi Nehemia dalam perikop ini mencatat dua pengakuan umat Israel tentang karya Allah yang menyelamatkan mereka di sepanjang sejarah hidup Israel. Berkali-kali mereka jatuh dalam keangkuhan dosa. Berkali-kali juga Allah memberikan kesempatan yang baru bagi mereka untuk berubah, untuk bertransformasi, untuk bertobat kembali kepada jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Lantas Bapak Ibu, apa yang terjadi dasar tindakan Allah itu? Tidak lain adalah karena kasih sayang Allah yang begitu besar. Kasih sayang Allah yang begitu besar. Allah adalah Allah yang pengasih. Allah Tuhan kita adalah Allah yang penyayang. Kasih-Nya mengarahkan kepada apa yang baik bagi yang disayanginya, dan merengkuh dikala umat-Nya jatuh dan tersesat. Allah menopang di dalam kedaulatannya untuk membawa kepada kehidupan yang baru. Untuk itu, pengakuan akan sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang menjadi pemicu, menjadi pemacu bagi kita untuk tetap berjalan bersama dengannya dalam berbagai peristiwa hidup, baik manis maupun pahit, baik berhasil maupun gagal, baik suka dan duka. Apapun dan seburuk apapun hidup kita dan betapapun besarnya upaya kita, tetapi yang perlu kita ingat, keinginan Allah mempunyai kuasa yang besar supaya kita mendapatkan apa yang baik dan yang terbaik dalam hidup kita, dan kembali dalam ruang lingkup dalam pengasihan Allah bagi setiap kehidupan umat manusia. Inilah kesempatan baru selalu Allah berikan bagi orang-orang yang rendah hati dengan hidup dan sikapnya di dalam hatinya, dan bersedia mengakui kekuasaan kasih Allah yang hanya menyelamatkan orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman ini memberikan pengajaran bagi kita di pagi ini. Yang pertama adalah kasih karunia Tuhan yang abadi, kekal, mengingatkan kita bahwa kasih karunia Tuhan terhadap umatnya adalah abadi dan kekal, dan tak tergoyahkan oleh apapun juga. Meskipun umat Israel terus dan menerus melanggar akan titah dan perjanjian Allah, tetapi Tuhan tetap setia dan penuh cinta kasih, tidak pernah meninggalkan mereka sepenuhnya. Hal inilah menunjukkan kepada kita, saudara dan seluruh jemaat umat Tuhan, betapa besar dan setia kasih karunia Tuhan terhadap umatnya, bahkan dalam kesetiaannya melebihi akan kesalahan kita. Untuk itu, tetaplah kita menyandarkan kuasa hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan yang abadi itu. Karena itulah sumber kekuatan dan juga pengharapan kita. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajarkan kita tentang penyesalan dan pertobatan. Dalam konteks Nehemia pasal 9 ayat 31 ini, kita melihat bagaimana umat Israel yang menyadari akan dosa-dosa mereka dan mereka mengakui ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Ini adalah panggilan bagi kita semuanya untuk merenungkan permenungan dalam hidup kita tentang kehidupan kita sendiri, untuk mengakui akan segala kekurangan, akan segala perbuatan, akan segala dosa-dosa kita, dan melakukan pertobatan yang tulus dari hati untuk berubah menurut jalan kebenaran Tuhan. Melalui penyesalan dan pertobatan itu, kita dapat kembali merasakan dan menikmati kasih karunia Tuhan yang besar, dan mengalami pemulihan yang dalam hubungan kita dengan Allah di dalam
pendamaian yang sejati melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga dan terakhir, di sini firman ini mengajarkan kita tantangan untuk hidup berbuah. Tantangan untuk hidup berbuah. Bagaimana nats ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya hidup yang berbuah sebagai respon atas kasih karunia Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita hingga saat ini. Ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu besar, kita terpanggil dan dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, untuk hidup di dalam kesetiaan, untuk hidup di dalam kekudusan oleh Allah dalam setiap momen pelayanan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang berbuah, hidup yang berbuah adalah menjadi bukti dari pertobatan yang tulus dan kasih karunia Tuhan yang bekerja senantiasa demi dan untuk hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini, Tuhan telah mengantarkan kami memasuki hidup yang baru, hari yang baru, bersama dengan pengharapan yang baru. Di dalam kebenaran firman Tuhan, pagi ini kami telah disinari akan kemuliaan melalui firman-Mu. Kami hidup hanya karena kasih karunia Tuhan yang abadi. Itu yang menunjukkan betapa besar akan kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Mu terhadap kami sebagai umat yang Kau kasihi. Agar kiranya dalam perjalanan kami satu hari ini, pagi, siang hingga malam nanti, otoritas hidup kami hanya di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhanlah menjaga dan melindungi kami. Antarkan kami untuk meraih akan sukacita, kasih karunia-Mu, kebahagiaan untuk menikmati akan berkat-berkat Tuhan bersama dengan anak-anak kami dan seluruh umat Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu lah yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Nai kono